sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya bantahan dari Universitas Kristen Papua sendiri. Jadi mati lah, Pak. Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepala nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Penjara ini menjadi-jadi dan seperti kerasukan iblis Gua Hira karena dia tidak mampu mengendalikan otaknya. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harobina Isa Al-Masih. Saya mencari-cari videonya Yahya Walloni setelah keluar dari penjara ini menjadi-jadi dan seperti kerasukan iblis Gua Hira karena dia tidak mampu mengendalikan otaknya dan dia asal comot aja Al-Quran untuk menjadi bagian bibirnya di dalam dakwahnya. Kita dengarkan ya. Adalah waktu yang bukan kebetulan. Dalam setiap pertemuan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi telah melibatkan begitu banyak jamaah yang hadir, ini bukanlah perkara yang kebetulan. Apa alasannya? Karena pada hari ini juga ada pelaksanaan perayaan Hari Besar Kristen yang dinamakan kenaikan Yesus Kristus. Siapa yang naik? Apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Kita sebagai mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, bahkan dikenal dunia sebagai penduduk terbesar mayoritas Muslim di dunia, harus protes sama pemerintah. Jangan mengatakan kenaikan Isa Al-Masih atau kematian Isa Al-Masih atau penyaliban Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih tidak pernah mati. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Jadi tidak boleh rangkaian dogmatika, indoktrinasi yang tidak rasional mendorong manusia merasionalkan sesuatu yang tidak rasional. Dalam hukum logika, jangan memaksakan sesuatu yang rasional menjadi tidak rasional, demikian sebaliknya. Berarti kita ini diperhadapkan dengan pertarungan logika. Hati-hati. Manusia itu disebut sebagai makhluk mulia. Iya. Jangan mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus. Dia sudah mulai miring otaknya. Yesus itu, kata dia, Isa Al-Masih itu tidak pernah mati, tetapi diangkat oleh Allah langsung ke langit. Jadi itu cara dia berkata, tetapi dia didasarkan kepada surat An-Nisa 157-158. Memang bunyinya begitu. Tetapi dalam Maryam surat ke-19 ayat 33, wassalamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas sekali ayat ini, Yesus pernah mati, Isa Al-Masih pernah mati. Tetapi dia mengatakan tidak pernah mati. Inilah mata otak Yahya Walloni tidak berkembang dan hanya melihat pernyataan-pernyataan keimanan Islam yang diakui secara umum. Berarti surat An-Nisa 157-158 itu bertentangan dengan surat Maryam 33. Katanya kita harus pakai logika. Bagaimana melogikakan sejarah yang diceritakan itu kepada Al-Quran dan cerita asli dari Alkitab, Injil? Yesus jelas-jelas disalib dan mati. Lo pakai logika apa saja? Logika bodong yang kamu sampaikan itu, Yahya Walloni, itu adalah kebodohan kamu di dalam memahami sejarah Kristen dan Islam. Kamu mencoba memperkeruh keadaanmu sendiri
dengan seolah-olah kamu rasional. Nah, itu saudara. Itu tanggapan pertama. Karena ada akal budi. Nabi SAW sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Akal tidak seperti logika, logika tidak seperti akal. Tadi saya barusan khatib Jumat di Masjid Al-Ihsaniyah Jatinegara. Jadi manusia profesor sekalipun dalam bidang akademik, kalau dirinya sudah kehilangan akal, ini yang bahaya. Makanya banyak orang terlihat cerdas kritis dalam hukum-hukum sekularitas, tetapi dia tidak kritis dalam pandangan hukum agama. Kita bagi orang Islam pasti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tapi bagi orang kafir tidak. 1 tambah 1 11, 2 tambah 2 22. Kita harus cepat menangkap karena ini persoalan logika. Bukan persoalan spirit, bukan persoalan jiwa, bukan, tapi persoalan logika. Karena iman Kristen itu dia tidak berakar di dalam hati, dia kuat sekali di kepala. Bapak saya kasih gambaran begini. Saya orang Manado, saya bilang sama ayah saya waktu saya Islamkan beliau. Karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya sebut arogan? Karena beliau mantan militer, berpangkat letnan kolonel, pensiunan. Dia yang merekayasa, dia yang membuat cerita supaya saya itu dicari dan dibunuh waktu masuk Islam. Pokoknya cari Yahya itu sampai ketemu, batai, habisi, bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab silsilah keturunan orang Manado, kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi orang Manado. Framing untuk dirinya sendiri bahwa orang tuanya yang mencari dia. Lu yang bikin cerita. Dan kamu bilang bahwa orang Kristen itu lebih dipikirkan, lebih hebat di akal dan logika daripada iman di hati. Kamu membalik-balikan fakta bahwa orang Islam selama ini selalu menuduh orang Kristen itu tidak punya logika. Hanya asal percaya, asal iman, asal yakin, asal percaya saja semuanya kepada Yesus Kristus. Lu sekarang membalikkan suasana. Seolah-olah Kristen itu mementingkan logika daripada akal budinya. Terbalik semua, Yahya. Justru kamu tidak memakai logika agamamu. Logika yang pernah kamu terima di kekristenan untuk kamu masukkan dan paksakan ke dalam Islam. Dari mana logika itu seperti hidup? Dan kamu bisa percaya kepada Bang Mamat Arab itu? Lucu kamu. Nanti kita akan jelaskan ya. Kita dengarkan dulu kekacauan logika Yahya Waloni ini. Merantau keliling dunia silakan, tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam? Kita bertarung malam ini. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam? Dan kita bertarung malam ini katanya. Hadirkan para pendeta. Saya bilang untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat cari yang kaliber. Saya akan tanya hanya satu pertanyaan. Yes or no. Apakah Tuhan pernah mati? Jangan banyak dalil. Karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular, pembohong. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Pendusta dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusta berpuluh-puluh tahun, 16 tahun pendeta dan mempendetakan ribuan pendeta, bukan pendeta biasa. Bohong lagi, mempendetakan ribuan pendeta. Sebut aja siapa saja yang kamu lantik menjadi pendeta. Jadi kamu hanya bergaya seolah-olah hebat dan kamu menunjukkan jati dirimu, maka kamu makin laku dengan khutbah macam begitu. Kamu tidak takut berbohong, Yahya Waloni. Pembohong besar kamu, Yahya Waloni. Kamu sudah diteliti sama Esra Soru sampai ke Papua sana. Tidak ada, kamu tidak dikenal. Kamu ngaku sebagai rektor
universitas Kristen. Di mana? Bohong semua ya walau nih. Bagaimana kira-kira beban psikologis, beban mental, beban kehidupan pribadi dan rumah tangga? Tidak mudah 10 tahun ini. Bagaikan menyeberang